Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awfar Rasari, MPM 240 320 10 154 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains, mata kuliah Umum Bela Negara, kelas G199. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang telah saya buat tentang solidaritas sosial dan kepedulian lingkungan dalam menghadapi banjir bandang Sumatera. Yang pertama ada pendahuluan. Banjir bandang yang melanda Sumatera di akhir November sampai awal Desember 2025 merupakan bencana besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Data resmi mencatat lebih dari 940 orang meninggal dunia, sekitar 5.000 orang mengalami luka-luka, 276 orang hilang, dan lebih dari 835.000 penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat aman. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 68,6 triliun rupiah dengan kerusakan signifikan pada jembatan, jalan, sekolah, dan permukiman. Kejadian ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya di era yang terkena dampak. Peristiwa ini disebabkan oleh curah hujan sangat tinggi akibat siklon Senyar di bagian utara Sumatera, namun para ahli menyatakan bahwa faktor atmosfer hanya menjadi pemicu awal. Karena kerusakan tidak dapat dipisahkan dari kerusakan lingkungan, pembangunan hutan yang berlebihan, konversi lahan yang tidak terkendali, serta lemahnya penerapan tata ruang berbasis risiko. Selanjutnya, isi dampak banjir bandang di Sumatera. Banjir besar yang melanda Sumatera di akhir tahun 2025 memberikan dampak yang luas, tidak hanya kepada masyarakat setempat, tapi juga kepada kelangsungan negara secara keseluruhan. Dalam hal kemanusiaan, data resmi mencatat lebih dari 900 jiwa telah hilang, ribuan orang terluka, dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Angka-angka ini menunjukkan betapa parahnya bencana ini, karena setiap individu yang hilang merupakan bagian dari keluarga dan komunitas yang berduka. Kerugian di sektor ekonomi juga terasa dengan nyata. Infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, dan tempat tinggal mengalami kerusakan yang signifikan. Sedangkan lahan pertanian menjadi mata pencaharian warga juga turut hancur. Total kerugiannya mencatat triliunan rupiah, menggambarkan kerentanan sistem ekonomi lokal ketika menghadapi bencana alam. Dampak ini tidak hanya mengganggu kegiatan ekonomi sehari-hari, tetapi juga memicu dampak berlanjut terhadap distribusi makanan, perdagangan regional, dan stabilitas sosial. Selain kerugian fisik, banjir ini juga mengancam pusaka budaya serta identitas masyarakat Sumatera. Yang kedua yaitu nilai bela negara dalam konteks bencana. Nilai, nilai bela negara saat menghadapi banjir besar di Sumatera terlihat dari dua sudut pandang. Pertama, solidaritas masyarakat, di mana warga saling membantu tanpa memandang asal, dibuktikan dengan partisipasi relawan serta peran TNI dan Polri dalam evakuasi dan distribusi bantuan. Ini menunjukkan bahwa bela negara melibatkan persatuan dan kepedulian antar warga saat krisis. Kedua, perhatian terhadap lingkungan sangat penting. Karena kerusakan ekosistem memperburuk banjir, melindungi alam sama pentingnya dengan melindungi masyarakat. Upaya seperti penanaman kembali hutan dan pengawasan izin usaha menjadi bentuk bela negara di sektor lingkungan. Secara keseluruhan, bela negara mencakup aspek sosial dan ekologis, bukan hanya fisik. Yang ketiga yaitu peran teknik industri dalam banjir di Sumatera. Dalam mengenai bencana banjir bandang di Sumatera, kontribusi teknik industri menjadi sangat penting, terutama dalam hal pengelolaan sistem efisiensi proses dan pemanfaatan sumber daya. Teknik industri terlibat melalui analisis rute distribusi bantuan, perencanaan logistik, serta pemetaan kebutuhan masyarakat secara terstruktur agar distribusi bantuan lebih cepat dan tepat. Selain itu, pendekatan teknik industri dalam pemetaan proses dan manajemen rantai pasok dapat digunakan untuk menemukan intangan dalam distribusi, mengurangi limbah, dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga. Di sisi lain, penerapan metode optimasi seperti Vessel Routing Problem (FRP) dan perkiraan permintaan membantu memprediksi kebutuhan pangan, obat-obatan, dan logistik dengan tepat, sehingga persediaan dapat dikelola dengan efisien. Dengan cara ini, ilmu teknik industri tidak hanya berfungsi dalam sektor manufaktur, tetapi juga menjadi alat strategis dalam penanggulangan bencana, memperkuat solidaritas sosial, dan mendukung keberlanjutan lingkungan melalui sistem yang
terintegrasi dan berfokus pada ketahanan nasional. Yang keempat, yaitu analisis kebijakan lingkungan. Banjir bandang di Sumatera pada akhir 2025 menunjukkan lemahnya kebijakan lingkungan di Indonesia. Ini terjadi karena pengelolaan ruang dan ekosistem tidak mengikuti prinsip mitigasi risiko. Banyak daerah aliran sungai diubah menjadi permukiman, pertanian, dan industri tanpa analisis risiko bencana, sehingga mengurangi kemampuan kawasan untuk menahan air saat hujan lebat. Selain itu, pengawasan terhadap hutan kurang dengan penebangan liar dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mempercepat deforestasi dan merusak keseimbangan siklus hidrologi. Yang kelima, strategi mitigasi bencana. Strategi untuk mengurangi risiko banjir bandang di Sumatera perlu disusun dengan cara terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Mitigasi struktural seperti pembuatan bendungan dan sistem drainase sangat penting untuk mengatur aliran air agar tidak merusak permukiman. Selain itu, rehabilitas ekosistem termasuk revitalisasi pelestarian daerah aliran sungai dan pengendalian perubahan fungsi lahan juga sangat berperan dalam mendukung lingkungan mengurangi risiko banjir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Banjir bandang Sumatera 2020 menunjukkan bahwa bencana ekologis bukan hanya akibat fenomena alam, tetapi juga kelemahan tata loka lingkungan. Dampak multidimensi menegaskan perlunya kebijakan berbasis risiko dan penegakan hukum yang konsisten. Nilai bela negara hadir melalui solidaritas sosial dan kepedulian lingkungan yang memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus keberlanjutan bangsa. Strategi mitigasi harus komprehensif, melibatkan pembangunan infrastruktur, edukasi, rehabilitas, ekosistem, serta teknologi prediktif dengan kolaborasi pemerintahan, akademis, swasta, dan masyarakat. Nilai bela negara dapat diinternalisasi sebagai komitmen kolektif untuk melindungi rakyat dan menjaga alam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.